Bab 533. Keluarga sudah tiba. Meskipun kekuatan 5 keluarga besar semakin berkembang, namun Lin Hai lebih berharap mereka berubah menjadi keluarga biasa, punya uang dan kekuasaan tidak masalah. Tetapi mereka tidak boleh memiliki posisi yang terlalu tinggi di hati rakyat. Jika terlalu banyak rakyat yang memuja keluarga-keluarga ini, mereka bahkan bisa memengaruhi keputusan istana, dengan membuat mereka mengorbankan beberapa prinsip demi uang. Seiring waktu mereka akan menjadi keluarga bangsawan biasa yang hanya peduli pada kekayaan dan kekuasaan, bukan mempertahankan status aristokrat yang turun-temurun. Ketika Lin Hai pulang ke rumah, Qiao Er sudah berdiri di pintu sambil terus-menerus mengintip ke jalan. Begitu melihat kereta Lin Hai, dia segera berlari menyambut, "Suamiku, akhirnya kamu pulang juga." Katanya dengan penuh sukacita, "Ada urusan pemerintahan yang harus diselesaikan, jadi pulangnya agak terlambat," jawab Lin Hai sambil tersenyum. "Beberapa hari ini tidak di rumah, apa kamu merindukanku?" "Tentu saja. Setiap hari aku selalu memikirkanmu, suamiku." "Oh iya, ada kabar baik untukmu, ayah dan ibuku sudah datang ke ibu kota," jawab Qiao Er. "Oh, ini benar-benar kabar baik. Mereka ada di mana sekarang?" tanya Lin Hai. "Mereka ada di rumah, menunggumu." Qiao Er menjawab dengan penuh semangat. Ketika Lin Hai masuk ke halaman rumah, Zhou Tizu dan Zhou Qiang sudah mendengar suara dan keluar menyambut. Melihat menantu mereka yang begitu berbakat dan sukses, sikap seluruh keluarga terhadapnya telah berubah total, terutama ketika pertama kali mereka tiba di ibu kota. Melihat Qiao Er tinggal di rumah yang begitu besar, Zhou Tizu merasa sangat canggung. Dia sama sekali tidak menyangka menantunya, yang dulunya tidak bisa melakukan apapun, kini sudah menjadi seseorang yang sangat sukses. Salam hormat untuk ayah mertua. Lin Hai memberi hormat dengan penuh hormat. "Ah, tidak perlu bersikap formal seperti itu. Kamu sekarang adalah pejabat tinggi istana, bagaimana mungkin kamu harus memberi hormat padaku?" Zhou Tizu buru-buru menjawab, "Memberi hormat itu sudah seharusnya, ayah. Sebesar apapun jabatanku, aku tetaplah menantumu," jawab Lin Hai dengan senyum. "Menantu yang baik, menantu yang baik." Zhou Tizu berkata dengan penuh rasa haru, tidak tahu harus berkata apa lagi. Beberapa hari terakhir, melihat putrinya dihormati dan Lin Hai tetap memperlakukan Qiao Er dengan baik meski sudah menjadi pejabat, membuat Zhou Tizu merasa sangat lega. "Ayo kita duduk di dalam rumah." Lin Hai mengajak keluarganya masuk. "Suamiku pasti lapar, kan makanannya sudah siap, aku akan menyuruh orang menghidangkannya," kata Qiao Er. "Ya, aku memang merasa agak lapar," jawab Lin Hai. Tak lama kemudian, para pelayan membawa makanan ke meja. "Lin Hai, sekarang semua anggota keluarga kita sudah di ibu kota. Karena kami tidak punya ladang untuk digarap di sini, coba pikirkan apa yang bisa kami lakukan," kata Zhou Tizu. Sebagai seorang petani sejati, Zhou Tizu merasa tidak nyaman jika hanya berdiam diri tanpa pekerjaan. Meski makanan melimpah, tempat tinggal mewah, dan tidak perlu khawatir soal uang, kehidupan seperti ini justru membuatnya tidak terbiasa. Lin Hai tersenyum dan berkata, "Kita punya uang yang lebih dari cukup, bahkan kalau kita menghabiskannya sekuat tenaga pun tidak akan habis. Untuk apa masih memikirkan kerja?" Tidak bisa begitu. Kami sudah berada di ibu kota selama beberapa waktu, tapi menganggur terlalu lama membuatku merasa bosan. Kalau begini terus, lebih baik aku kembali ke desa untuk bertani saja, jawab Zhou Tizu dengan tegas. "Tidak bisa begitu," kata Lin Hai dengan tegas. "Qiao Er sudah lama merindukan kalian di ibu kota. Bagaimana mungkin kalian kembali ke desa?" "Lin Hai, kamu mungkin tidak tahu," kata Zhou Qiang, "aku dan ayah biasa menghabiskan hari-hari dengan menempa besi dan mengurus ladang. Hidup kami penuh kesibukan, rasanya sangat memuaskan. Tapi tiba-tiba menganggur begini, kami jadi merasa tidak nyaman. Kalau begitu, kalau kalian ingin ada kegiatan, kita bisa cari sesuatu untuk dilakukan," jawab Lin Hai sambil berpikir. "Apa kalau kita menyewa toko dan kembali bekerja sebagai tukang kayu saja?" usul Zhou Tizu. "Tidak mungkin. Menempa besi terlalu melelahkan, ayah. Umur ayah sudah tidak muda lagi, tidak boleh melakukan pekerjaan berat seperti itu. Sekarang aku adalah seorang markuis dan mendapat lahan dari kerajaan. Kita punya lebih dari 2000 hektar tanah yang diberikan sebagai hadiah, tanah itu bisa kalian kelola. Selain itu, kita juga bisa mendirikan peternakan kuda. Kita bisa menggunakan kuda jantan unggulan yang didapat dari rampasan perang melawan Turkestan untuk beternak. Peternakan kuda ini juga sangat menguntungkan. Tentu saja, dengan luas lahan dan banyaknya ternak, kalian berdua tidak akan bisa mengurusnya sendirian. Kita bisa mempekerjakan para penyewa tanah untuk membantu,
sementara kalian hanya perlu mengelola dan mengawasi. Zhou Qiang langsung terlihat antusias. Sebagai orang desa, memiliki kuda adalah sebuah simbol status. Jika bisa menunggang kuda keluar rumah, itu adalah hal yang sangat membanggakan. Wah, bagus sekali. Kalau itu tanah milik kita sendiri, kita bahkan tidak perlu membayar sewa. Aku sangat suka memelihara kuda, kamu harus memberiku beberapa kuda yang bagus. Katanya dengan penuh semangat. Tidak masalah, semuanya kuda perang terbaik dari militer, kata Lin Hai sambil tersenyum. Bertani juga ide yang bagus. Zhou Tizu setuju tanpa ragu. Oh iya, rumah besar ini sebenarnya kurang cocok untuk kami. Lebih baik carikan rumah sewa di luar. Tidak perlu besar, yang penting cukup untuk keluarga. Tinggal di rumah sebesar ini membuat kami merasa tidak nyaman, kata Zhou Tizu lagi. Rumah ini kan bagus, ayah. Tinggal bersama, sama dalam satu rumah itu lebih seru dan mudah saling menjaga, kata Lin Hai, sedikit bingung dengan permintaan mereka. Zhou Tizu buru melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak terbiasa tinggal di sini. Orang yang datang ke rumahmu semuanya pejabat tinggi atau putri bangsawan. Aku merasa cemas setiap hari tinggal di sini. Aku pernah ke rumah Dayong, rumah di sana benar-benar bagus. Tinggal bersama para tetangga di lingkungan itu lebih cocok. Setiap hari bisa ngobrol dan bersenda gurau, aku sudah mencoba membujuk ayah. Tinggal bersama para tetangga memang nyaman. Selain itu, rumah di sana juga tidak mahal. Dengan beberapa ribu tael perak saja, kita sudah bisa membeli rumah dengan halaman yang cukup bagus, jadi tidak perlu membujuk lagi. Toh, kita tetap berada di ibu kota dan bisa sering bertemu, kata Qiaoer. Beberapa hari terakhir, Zhou Tizu sering mengeluh bahwa tinggal di rumah besar ini tidak membuatnya nyaman. Qiaoer pun akhirnya menyetujui keinginan ayahnya. Ayah benar. Rumah besar ini memang terlihat megah, tapi lama terasa tidak seperti rumah sendiri. Lebih baik beli rumah dengan halaman yang lebih kecil. Tinggal di sana akan terasa lebih nyaman. Zhou Qiang menambahkan, baiklah, kalau kalian ingin tinggal bersama para tetangga, kita beli rumah saja. Tapi, tetap tidak boleh terlalu kecil. Belilah rumah yang cukup besar, dengan 2 halaman masuk dan keluar. Kita juga akan memelihara hewan nantinya. Kalau tempatnya kecil, tidak akan cukup, kata Lin Hai, bisa dibuatkan tungku pandai besi di halaman. Jadi kalau memelihara kuda, kita bisa membuat sepatu kudanya sendiri, kata Zhou Tizu, yang masih tidak suka menghabiskan uang meski sekarang mereka sudah kaya. Apapun yang bisa dibuat sendiri, dia lebih suka mengerjakannya sendiri. Kita ini tukang kayu. Jadi, gerobak kuda atau apapun juga bisa kita buat sendiri. Zhou Qiang menambahkan, baiklah, terserah kalian saja. Ergo dan Situ tahu banyak tentang ibu kota, termasuk lokasi rumah yang dijual. Biarkan mereka mengantar kalian melihat-lihat. Kalau ada yang kalian suka, langsung beli saja. Sekarang, keluarga kita menghasilkan ratusan ribu tak perak setahun. Tidak perlu terlalu berhemat, kata Lin Hai sambil mengingatkan mereka. Setelah selesai makan, Zhou Tizu dan Zhou Qiang sudah tidak sabar untuk pergi melihat rumah. Liu Ergo dan Situ pun menemani mereka. Lin Hai merasa sangat lelah. Setelah mandi, dia memutuskan untuk tidur lebih awal. Suamiku, setelah perang kali ini, kamu terlihat lebih kurus. Pulang ke rumah, kalau ada makanan yang ingin kamu makan, beritahu saja. Aku akan menyuruh koki memasaknya. Kamu harus menjaga kesehatanmu, kata Qiaoer dengan penuh perhatian. Aku suka makan apa saja. Kamu yang atur saja. Selain itu, aku mungkin akan sibuk beberapa waktu ke depan. Tolong lebih sering temani ayah dan ibu, kata Lin Hai. Tidak masalah. Selama di ibu kota, mereka sering keluar jalan-jalan. Mereka sudah akrab dengan para tetangga, bahkan sering membantu mereka. Menurutku, mereka memang tidak bisa diam. Kalau terlalu santai, malah merasa tidak nyaman. Jadi, bertani dan memelihara kuda nanti pasti akan cocok. Apalagi, dengan para tetangga, mereka tidak akan merasa kesepian. Qiaoer menjelaskan, bab 534. Wanita mudah cemburu. Ketika baru tiba di ibu kota, memang terasa tidak terbiasa, tetapi dengan adanya orang dari desa di sini, rasanya jauh lebih baik, kata Lin Hai sambil mengangguk. Ngomong, sejak ayah dan ibu datang, Putri Chen Xi dan Ruo Sui jadi agak sulit untuk datang. Terutama setelah ayah, ibu, dan kakak mendengar tentang status mereka terus-menerus memberi salam dan tampak sangat canggung. Sebenarnya,
Pindah ke tempat lain juga ide yang bagus. Mereka juga menantikan kamu pulang lebih cepat. Besok, kamu sebaiknya luangkan waktu untuk menemui mereka berdua, kata Kiaoer. Hehe, tidak salah lagi, kamu memang istri yang bijaksana, sangat memikirkan suamimu. Tapi hari ini, biarkan suamimu menemanimu dengan baik dulu, kata Lin Hai sambil menarik Kiaoer ke dalam pelukannya. Kiaoer terkejut dan menjerit kecil, suamiku, bukankah kamu baru saja pulang dan masih lelah? Lebih baik istirahat saja, jangan sampai kelelahan, ini berbeda. Kelelahan ini karena perjalanan yang panjang. Aku tetap akan menemanimu dulu sebelum tidur, kata Lin Hai sambil tersenyum. 000 Liu Ergou dan Situ bekerja dengan sangat cekatan, mereka segera menemukan beberapa rumah yang dijual. Zhou Qiang dan Zhou Tizu memilih sebuah rumah yang cukup baru, dengan 2 halaman masuk dan keluar. Halaman itu cukup luas, dilengkapi dengan kandang kuda yang sudah dibangun khusus. Mereka juga meminta agar sebuah gudang tambahan dibangun di halaman untuk digunakan sebagai tempat kerja tukang kayu. Di samping itu, mereka juga membangun sebuah tungku yang bisa digunakan untuk menempa besi. Banyak penduduk desa yang mendengar bahwa Zhou Tizu membeli rumah baru dan menjadi tetangga mereka. Semuanya datang untuk membantu. Pada hari itu juga, rumah baru tersebut sudah dibereskan, dan mereka segera pindah ke sana, sambil mengobrol dan makan bersama orang dari desa. Suasana menjadi sangat meriah, terutama saat mendengar Zhou Tizu berencana untuk bercocok tanam dan memelihara kuda di masa depan. Banyak yang menyatakan ingin bergabung untuk bekerja, meskipun hampir semua keluarga di desa menjalankan usaha kecil-kecilan di ibu kota. Ada juga beberapa orang yang lebih suka bertani dan tidak tertarik untuk berbisnis. Lagi pula, penduduk desa memiliki saham di perusahaan pengangkutan dan jasa pengawalan barang, sehingga mereka mendapat dividen setiap tahun. Bahkan jika tidak melakukan apa-apa, mereka masih bisa hidup dengan nyaman dengan adanya puluhan orang yang membantu mengelola ladang. Zhou Tizu menjadi jauh lebih tenang. Bagaimanapun, lebih meyakinkan jika yang membantu adalah orangnya sendiri. Keesokan paginya, Lin Hai bangun lebih awal, dia memulai harinya dengan berlatih tinju di halaman. Lin Hai semakin memperhatikan kesehatan dan kebugarannya, karena kalau tidak, dia tidak akan sanggup menghadapi banyaknya wanita di hidupnya. Tuan, Putri Chenxi dan Nona besar Lin sudah datang, lapor pelayan. Baik, aku akan ke sana. Lin Hai pergi ke ruang tamu, di mana Kiaoer sedang mengobrol dengan Lin Ruoxue dan Putri Chenxi. Lin Hai berjalan mendekat dan bertanya, kalian sudah sarapan? Kalau belum, mari makan bersama. Belum, kami tahu kamu baru pulang dan pasti bangun agak siang, jadi, aku dan Ruoxue datang untuk menumpang sarapan, kata Putri Chenxi sambil tersenyum. Kali ini pergi berperang, kamu jadi lebih kurus. Di luar, kamu tidak merawat dirimu dengan baik, kata Lin Ruoxue dengan nada seperti menegur. Tetapi sebenarnya semua orang tahu itu adalah bentuk perhatian. Aku bukan lebih kurus, tapi lebih bugar. Berpergian untuk berlatih fisik, membakar lemak, dan menjadi lebih sehat, jawab Lin Hai sambil tertawa. Sarapan hari ini sangat mewah: bubur tahu, jus kacang hijau, cakwe, dan bakpao. Sekarang, bukan hanya keluarga Lin yang menikmati makanan lezat. Banyak warung di luar juga menjualnya. Orang di ibu kota yang memiliki sedikit uang tidak lagi perlu memasak di pagi hari. Mereka bisa keluar untuk makan, atau menyuruh pelayan membelinya, membuat kehidupan semakin nyaman. Lin Hai, aku dengar Raja Tibet ingin menikahkan putrinya denganmu. Putri Chenxi bertanya dengan senyum penuh arti. Seketika semua orang menatap Lin Hai. Dari mana kamu dengar hal itu? Tanya Lin Hai sambil tersenyum pahit. Sepertinya hampir semua orang di ibu kota sudah tahu. Jangan coba-coba menyembunyikan hal ini dariku. Jujurlah, apakah kali ini kamu pergi ke Tibet dan tertarik pada sang putri? Kamu salah paham tentang Lin Hai. Aku sudah mendengar dari ayah. Itu adalah usulan dari adagu. Karena dia sudah tertangkap, maka dia ingin mencari perlindungan di ibu kota. Tapi Lin Hai sudah menolaknya, kata Lin Ruoxue membantu menjelaskan. Tapi kenapa dia ingin menikahkan putrinya dengan suamiku? Suamiku sudah menikah. Masa putri itu ingin menjadi selir? Tanya Kiaoer dengan kebingungan. Kamu tidak mengerti. Meskipun dia adalah Raja Tibet, sejak Tibet dikalahkan, dia tidak memiliki kekuasaan nyata lagi di ibu kota. Meskipun dia diberi gelar bangsawan, semua orang tahu itu hanyalah simbolis. Sebenarnya, dia tidak ada bedanya dengan rakyat biasa, bahkan kehadirannya bisa memicu pemberontakan dari orang Tibet. Jadi, saat ini adagu sangat khawatir ada orang yang akan mencelakainya. Dia harus mencari perlindungan dari pihak yang kuat. Pernikahan politik adalah cara terbaik untuk melakukannya.
sedangkan Lin Hai sangat dihormati di istana oleh Ibu Suri Agung dan juga merupakan guru bagi kaisar. Bahkan jika putrinya hanya menjadi selir, itu sudah cukup untuk melindungi keselamatannya. Lagi pula, jika negaranya sudah hancur, apakah seorang putri masih layak disebut putri? Lin Ruoxue memahami masalah ini dengan sangat mendalam dan menjelaskannya dengan rinci kepada Qi Jaoer. Orang ini benar-benar licik. Berani-beraninya dia menjadikan suamiku sebagai rencananya, kata Qi Jaoer dengan marah. Apapun alasannya, merebut suaminya adalah sesuatu yang tak bisa diterima. Memang begitu, tapi kita tetap harus menjaga Lin Hai baik-baik. Meskipun Adagu punya niat tertentu, aku dengar ketiga putri itu cantik luar biasa. Kalau ada kecantikan yang datang menawarkan diri, siapa yang bisa menjamin Lin Hai tidak akan tergoda, kata Putri Chen Xi dengan serius. Dalam sekejap, Qi Jaoer dan Lin Ruoxue langsung menatap Lin Hai. Lin Hai hanya bisa tertawa. Getir, Putri Chen Xi benar-benar asal berbicara, kalian memikirkan hal yang tidak. Aku sama sekali tidak tertarik pada wanita itu. Lagi pula, aku sudah berdiskusi dengan para kepala keluarga besar. Ketiga putri Adagu itu akan dinikahkan ke keluarga besar, kata Lin Hai. Apa tidak mungkin? Keluarga besar itu begitu sombong, mana mungkin mereka mau menikahi orang Tibet? Putri Chen Xi terlihat sangat tidak percaya. Untuk apa aku membohongi kalian nanti? Bukan hanya mereka yang menikahi tiga putri Tibet itu. Aku sendiri yang akan menjadi makomblangnya. Lagi pula, yang akan menikahi putri Tibet itu adalah keturunan cabang keluarga besar, bukan keturunan utama. Selama ada cukup keuntungan yang didapatkan, bahkan 5 keluarga besar pun akan tergoda, kata Lin Hai sambil tersenyum. Oh, jadi begitu ya. Ini memang ide yang bagus. Siapapun yang menikahi putri Tibet, asal bukan merebut suamiku, tidak masalah. Qi Jaoer merasa lega, bukan karena takut Lin Hai menikahi wanita lain, tapi menurut pandangan semua orang Tibet dikenal sangat tangguh dan keras. Jika menikah dengan mereka dan setiap hari harus bertengkar, Qi Jaoer merasa dirinya tidak akan mampu menang. Kamu benar-benar luar biasa. Bisa meyakinkan 5 keluarga besar ini benar-benar hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Putri Chen Xi dengan penuh kekaguman. Dia hanya tahu tentang rencana pernikahan politik Adagu, tetapi tidak tahu perkembangan lebih lanjut. Lagi pula, hal ini hanya diketahui oleh Lin Hai, Yu Qian, dan Chen Deyong, dan belum disebarkan keluar. 5 keluarga besar itu malah senang. Dengan menikahi putri Tibet, posisi mereka di Tibet akan menjadi sangat istimewa. Jika mereka bertugas di sana, promosi juga akan lebih cepat. Saat ini, Tibet adalah ladang emas yang besar. 5 keluarga besar itu tentu tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka melewatkan peluang bagus untuk menghasilkan uang sebanyak ini? Lin Hai menjelaskan sambil tersenyum. Bab 535. Melamar. Memanfaatkan keuntungan untuk membujuk keluarga besar, memang cara yang cerdas. Dulu, meskipun 5 keluarga besar memiliki pengaruh yang luas, namun pengeluaran mereka juga sangat besar. Mereka menghasilkan banyak uang, tapi yang tersisa tidak banyak. Sejak bekerja sama denganmu, kehidupan 5 keluarga besar benar-benar semakin makmur. Bahkan saat tahun baru, uang hadiah untuk anggota keluarga mereka jauh lebih banyak dari biasanya, kata Putri Chen Xi. Itulah sebabnya, menghasilkan uang itu bisa membuat ketagihan. Setelah terbiasa hidup nyaman, sulit sekali untuk kembali ke masa-masa sulit, kata Lin Hai sambil tersenyum. Saat mereka sedang mengobrol, pelayan datang membawa sebuah undangan. Tuan, ini undangan dari keluarga Yu. Lin Hai menerimanya dan melihat isi undangan tersebut, benar-benar seperti yang kita bicarakan. Kepala keluarga Yu bilang mereka sudah memilih calon pengantin. Mereka memintaku menjadi perantara untuk melamar Putri Adagu. Ah, secepat itu? Putri Chen Xi tampak sangat terkejut. Kalau tidak cepat, tidak bisa. Aku sudah menjanjikan mereka bahwa setelah menikah, pengantin pria akan diangkat menjadi kepala daerah. Memulai karir sebagai kepala daerah saat masih muda, masa depannya pasti cerah. Apalagi, semakin cepat mereka ke Tibet untuk bekerja, semakin cepat mereka bisa memperluas bisnis keluarga mereka ke sana. 1 hari terlambat saja bisa kehilangan banyak uang, jawab Lin Hai dengan santai. Belum lagi, aku juga sudah memberitahu mereka, kalau keluarga besar tidak mau, maka akan dipilih orang lain. Begitu mendapatkan dukungan dari pemerintah, akan sangat mudah bagi keluarga tersebut menjadi keluarga baru yang berpengaruh. Pada saat itu, posisi 5 keluarga besar mungkin akan terancam. Setelah selesai makan, Lin Hai berkata, kalian bersenang-senang saja, aku harus segera menyelesaikan urusan ini. Pergilah cepat dan cepat kembali.
Kami semua menunggumu, kata Putri Chenxi dengan senyuman penuh arti. Baik, aku tidak akan pulang terlalu larut. Kalian siapkan diri untuk menyambutku, ya. Jawab Lin Hai dengan nada bercanda. Tentu saja Lin Ruoxue langsung memahami maksud Lin Hai dan wajahnya langsung memerah malu. Sebaliknya, Putri Chenxi tampak sangat santai. Dia bahkan memberikan Lin Hai kedipan genit sambil berkata, hamba akan menunggu suamiku. Setelah berpamitan dengan keluarganya, Lin Hai naik kereta menuju kediaman keluarga Yu. Semua kepala keluarga 5 keluarga besar sudah berkumpul di sana. Hal ini memang dianggap sebagai urusan besar bagi keluarga mereka. Setelah saling memberi salam, Yu Qian membuka percakapan, ini adalah para pemuda dari keluarga kami yang telah kami pilih untuk pernikahan. Menurutmu, apakah mereka cocok? Lin Hai memperhatikan ketiga pemuda itu. Mereka terlihat seusia dengannya, berpenampilan tampan dan gagah, serta memiliki aura yang cukup tenang. Ayo, segera beri salam kepada Tuan Lin. Kata Chen Deyong, salam kepada Tuan Lin. Ketiga pemuda itu memberi hormat dengan penuh hormat, tidak perlu terlalu formal. Lin Hai mengangkat kedua tangannya sebagai isyarat untuk mereka berdiri, sambil tersenyum lebar. Bagus, bagus. Dengan ketampanan dan kegagahan seperti ini, aku yakin Adagu dan ketiga putrinya pasti akan merasa puas, kata Lin Hai sambil memuji. Yu Qian dan Chen Deyong benar-benar bisa diandalkan, memberikan penghormatan yang cukup besar. Kalau begitu, mohon Tuan Lin bersedia membantu kami dengan urusan lamaran ini. Semua hadiah lamaran juga sudah kami persiapkan, kata Yu Qian sambil tersenyum. Ini sama sekali bukan beban, malah suatu kehormatan bagi aku bisa menjadi mak comblang untuk keluarga Anda, jawab Lin Hai dengan ramah. Tapi ada satu hal yang ingin aku sampaikan terlebih dahulu. Silakan, Tuan Lin, ujar Yu Qian. Ketiga pemuda ini memang tampan dan berkarisma, serta pasti memiliki kecerdasan yang luar biasa. Namun, mereka belum memiliki pengalaman dalam pemerintahan, apalagi langsung memulai karir sebagai kepala daerah. Terlebih lagi, mereka akan bertugas di Tibet, yang masyarakatnya dikenal keras dan berani. Jika mereka tidak bisa menangani masalah dengan baik, konsekuensinya bisa sangat serius. Aku sarankan keluarga besar mengirimkan seorang penasihat berpengalaman untuk mendampingi mereka, kata Lin Hai dengan serius. Pendapat Tuan Lin sangat masuk akal. Usul ini sangat bagus, dan aku akan segera mengatur hal tersebut, jawab Chen Deyong. Kalau begitu, aku akan membawa mereka ke sana. Tunggu kabar baik dari aku. Lin Hai membawa ketiga pemuda itu ke kediaman Adagu. Tempat itu sudah dirapikan sebelumnya dan kini sudah siap dihuni. Rumah tersebut jauh lebih besar daripada tempat tinggal Lin Hai, terlihat sangat megah dan mewah. Wajar saja, mengingat Adagu pernah menjadi seorang raja. Meski negaranya sudah runtuh, namun ia masih mempertahankan sedikit kehormatannya. Dinasti Daxia benar-benar memperlakukan hal ini dengan baik, sehingga tidak ada celah untuk dikritik. Sesampainya di depan pintu, Lin Hai meminta seseorang untuk menyampaikan kedatangannya, namun, Adagu masih marah karena penolakan Lin Hai sebelumnya. Setelah mendengar kabar kedatangannya, ia berkata dengan nada kesal, untuk apa dia datang lagi? Katakan saja aku sedang tidak sehat, tidak bisa menemuinya. Yang mulia, Lin Hai adalah seseorang yang tidak bisa kita permalukan. Jika dia sengaja datang, pasti ada sesuatu yang penting. Sebaiknya Yang Mulia bersedia menemuinya. Moketo segera memberikan saran. Bagaimanapun, ini adalah wilayah dinasti Daxia, dan mereka harus bersikap hati-hati. Adagu hanya merasa kesal, tetapi ia tidak berani benar-benar menyinggung Lin Hai. Dengan enggan, dia berkata, baiklah, izinkan dia masuk, aku akan pergi. Menyambutnya, bagaimanapun, dia adalah pejabat tinggi Daxia. Kita tidak boleh mengabaikan tata krama, jawab Moketo. Adagu, meskipun masih menunjukkan sikap keras kepala, namun bertindak seperti ini justru akan dengan mudah membuat orang tersinggung. Baik, pergilah, jawab Adagu. Moketo hanya bisa menghela napas. Sebagai seorang bawahan, dia tidak mungkin meminta Adagu untuk menyambut Lin Hai sendiri. Dia memutuskan untuk mengambil langkah alternatif dengan menyambutnya sendiri, berharap Lin Hai tidak merasa tersinggung. Jika Lin Hai sampai mendendam terhadap Adagu, masa depan mereka bisa menjadi sangat sulit. Setibanya di pintu, Moketo menyambut Lin Hai dengan sangat ramah. Salam kepada Tuan Lin. Tuan Lin datang pagi-pagi sekali, kami sungguh tidak sempat menyambut Anda dengan layak. Lin Hai tidak melihat Adagu, dan dia tahu bahwa orang tua itu masih marah. Moketo segera menjelaskan, Tuan kami terlalu lelah kemarin, sehingga tidak bisa keluar menyambut Anda. Kami mohon pengertian Anda. Haha, aku mengerti,
Aku mengerti, jawab Lin Hai dengan santai, tapi aku membawa 3 orang ini, jika ada Gu melihat mereka, aku yakin semua kelelahan yang dia rasakan akan hilang seketika. Moketo melihat ketiga pemuda di belakang Lin Hai dengan tatapan penuh kebingungan. Awalnya Moketo mengira ketiga pemuda itu hanyalah pengikut Lin Hai, jadi dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Namun, setelah mendengar penjelasan Lin Hai, dia segera menyadari bahwa mereka pasti memiliki status yang luar biasa. Siapa ketiga pemuda ini, tanyanya dengan sangat penasaran. Mereka adalah putra dari 5 keluarga besar. Hari ini aku membawa mereka ke sini untuk melamar. Aku yakin, Moketo, Anda pasti sudah mendengar tentang pengaruh besar 5 keluarga besar di Daxia. Bukan putra keluarga bangsawan besar ingin menikahi putri Anda. Apakah Anda puas dengan hal ini? Lin Hai berkata sambil tersenyum. Mendengar bahwa mereka adalah putra dari 5 keluarga besar, Moketo langsung terkejut hingga membeku di tempat. Dia melotot tak percaya pada ketiga pemuda itu. Mereka memang memiliki penampilan yang menawan, berkarisma, dan berwibawa. Nama 5 keluarga besar sudah terkenal di seluruh negeri. Bagaimana mungkin Moketo tidak pernah mendengar tentang mereka? Dinasti boleh berganti, tetapi 5 keluarga besar terus bertahan sepanjang sejarah. Namun, dia juga tahu bahwa keluarga besar ini biasanya hanya menikah dengan keluarga bangsawan atau pejabat tinggi. Bagaimana mungkin mereka tertarik dengan keluarga kecil seperti mereka? Kejutan besar ini datang begitu tiba-tiba hingga dia hampir tidak bisa mempercayainya. Moketo, ada apa? Apakah Anda tidak puas dengan ketiga pemuda berbakat ini? Perlu Anda tahu, banyak bangsawan, bahkan keluarga kerajaan, ingin menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga besar ini, ujar Lin Hai sambil tersenyum tipis. Moketo akhirnya sadar dari keterkejutannya. Tidak, bagaimana mungkin aku tidak puas? Ini adalah sebuah kehormatan besar. Silakan masuk, Tuan Lin. Silakan masuk, Tuan muda, jawabnya dengan penuh antusias. Moketo segera memberi perintah kepada bawahannya. Cepat, beritahu Tuan Besar segera. Bersambung